perkuliahan ini kita akan mereview, membahas tentang rencana penelitian kuantitatif. Pernah saya katakan bahwa penelitian kuantitatif ini berangkat dari karena kita tidak percaya, tidak kurang pasti terhadap fenomena satu yang tentunya adalah pembelajaran kita. Contoh seumpamanya begini, Anda mengajar tentang bahasa Arab, kemudian hasilnya kok rendah, ini kan ya, ini kan disebut dengan masalah. Sehingga kemudian Anda mencari-cari beberapa referensi bacaan-bacaan, ya, variabel apa ini yang bisa mendukung, yang bisa meningkatkan dari hasil belajar tersebut. Untuk mencari variabel inilah kemudian ini sudah masuk ke tahapan Anda menganalisis problematika dan solusinya. Tetapi kemudian ini tidak serta-merta bahwa Anda itu kemudian main ambil-ambil saja variabelnya itu, tidak. Tapi Anda harus berangkat dari membaca. Membaca apa? Membaca dari referensi-referensi atau hasil penelitian terdahulu. Bahwa yang dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab itu adalah ini gitu loh. Oh ya, saya tidak membaca yang hasil penelitian terdahulu itu bahasa Arab, tapi hasil penelitian yang bukan mata pelajaran bahasa Arab. Bagaimana itu? Itu bisa saja, karena adalah variabelnya adalah hasil belajar. Yang kemudian hasil belajar itu dipengaruhi oleh apa? Apa bisa jadi dari faktor internal, bisa jadi dari faktor eksternal. Kalau kemudian dari faktor eksternal, cari faktor apa saja yang variabel itu ya, bisa mempengaruhi, bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, cari lagi referensi gitu. Apa saja yang faktor eksternal itu yang bisa mempengaruhi hasil belajar. Bisa saja faktor eksternal itu metode, ya kan? Nah, cari lagi metode apa yang kira-kira bisa mempengaruhi hasil belajar. Nah, tentunya ini kalau bahasa Arab, ya bahasa Arab, cari penelitian terdahulu, pilih metode yang cocok. Jangan mencocok-cocokkan metode. Metodenya aja nggak cocok untuk pembelajaran bahasa Arab, mau dicocok-cocokkan, mau diuji cobakan, ya nggak cocok-cocok. Oke kan? Kemudian apa lagi? Bisa jadi media juga bisa jadi variabel. Kenapa? Media itu juga bisa jadi faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil belajar. Media aja itu banyak macam-macam media, banyak pilihan. Maka kalau orang itu kesulitan cari variabel X terhadap Y, kok kesulitan? Itu sebenarnya masalahnya apa? Kurang baca. Ya kan? Kurang baca. Orang kalau udah banyak bacanya biasanya apa? Ya pikirannya kebuka lebar gitu. Dunia ini ya kan menjadi kelihatan terbuka. Mencari variabel juga kayak gitu. Udah saya kasih kuncinya itu. Kemarin dengan menggunakan publish or perish itu terbuka jadi dunia apa? Dunia judul itu.
Asal ada kata kuncinya media gitu aja, keluar banyak-banyak macam-macam media. Nah, maka ngurutnya gitu tadi. Lihat dari apa tadi? Faktor eksternal itu meliputi apa aja? Faktor internal apa? Berarti biasanya internal itu bicara tentang psikologi. Nah, tentang psikologi, manusia itu butuh apa? Lagi-lagi kata kunci psikologi itu, ya kan? Anda bisa juga di mana di POP itu ketik aja, ya kan? Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar. Pasti nanti akan muncul itu. Judul-judul yang seperti itu. Nah, baru kemudian setelah sudah ada kepastian bahwa menemukan variabel-variabel ini yang bisa mempengaruhi daripada hasil, disusunlah latar belakang. Ya kemarin sudah saya sampaikan, cari penjelasan pentingnya, urgensinya bahasa Arab, capaian yang mau dicapai oleh belajar bahasa Arab, hasil belajar bahasa Arab yang seperti apa, kemudian kok sampai apa tadi datanya kecil seperti ini sebagai data empirisnya, dilanjutkan lagi tawarannya. Apa tawarannya kan variabel tadi kan, variabel X tadi, ya, variabel X tadi. Kemudian ada penjelasan, ya kan, variabel X1, X2, X3 dan seterusnya, betul-betul itu didasarkan oleh apa? Penelitian terdahulu akan mampu mempengaruhi hasil belajar. Usahakan juga di situ ada yang hasil penelitian terdahulu yang negatif maupun yang positif. Nah, apa yang positif? Ada yang katakan ini adalah bisa mempengaruhi, ada yang tidak mempengaruhi. Nah, disitulah yang kemudian ini menantang bagi peneliti-peneliti berikutnya, peneliti yang baru tentang kuantitatif. Loh, kok ada dua hasil. Nah, disitulah kemudian akan melahirkan sebuah novelty, ingin mengukur, ya kan, ingin melakukan uji coba penelitian tersebut karena ada dua peneliti yang terdahulu katanya mempengaruhi, katanya tidak mempengaruhi. Itu lebih bagus lagi malahan. Itu lebih bagus lagi kalau ada yang caranya bagaimana itu mendapatkan itu. Lagi-lagi ketik aja di publish or perish itu. Dan variabel-variabel yang tidak mempengaruhi, ya kan? Apa? Hasil belajar. Nanti ketemu lagi, akan mengarah ke sana. Akan mengarah ke sana dia hasilnya. Oke. Kemudian setelah itu sudah Anda menjelaskan tentang variabel-variabel yang X itu yang dianggap mempengaruhi hasil belajar, baru kemudian Anda tinjau kembali analisis menggunakan apa tadi kemarin post pure, agar ada kepastian bahwa penelitian Anda masih memiliki distensi, masih memiliki urgensi lah, kebaharuan, masih layak untuk dilakukan, diteliti. Nah, baru masuk di situ yang berikutnya adalah identifikasi masalah, identifikasi dan batasan masalah. Karena ini kuantitatif ini loh. Jangan sampai masalahnya banyak. Masalahnya apa di atas dibatasin. Kemudian apa? Dibatasin juga variabelnya. Sehingga kemudian dari banyaknya variabel di atas, kemudian di situ ditetapkan bahwa penelitian ini dibatasi oleh variabel X1 apa, X2-nya apa, X3-nya apa, ya. Kalau ada variabel variabel perantaranya apa. Kemudian kalau ada variabelnya Y-nya itu berapa? Mau 1 apa Y-nya 2, variabel terikatnya. Itu ditetapkan di situ. Itu supaya jelas, ya, jelas. Selanjutnya kemudian setelah itu kemarin dilanjutkan apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah ya sesuai dengan apa? Batasan masalah. Ya kan? Nah,
Dilanjutkan lagi, kemudian apa? Membuat tujuan. Membuat tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Gunakan di situ menganalisis, untuk menganalisis. Bukan untuk mengetahui, tapi untuk menganalisis. Selanjutnya kemudian Anda buat apanya? Apa? Manfaat dan kegunaan. Silahkan itu mudahlah itu, ya. Tentu ya ada secara teoritis maupun praktis. Oke, yang bab 1 penelitian kuantitatif itu sudah selesai. Berikutnya masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di situ Anda akan menjelaskan tentang konsep penelitiannya, konsep teoritis penelitian. Dari mana memulainya? Memulainya adalah dari hasil belajar. Kalau itu variabel Y-nya adalah hasil belajar. Kemudian kalau kemudian Anda itu kemudian ada variabel apa? Z, variabel perantara, berarti setelah Y lanjutkan ke variabel perantara. Mulai jelaskan definisinya dan seterusnya. Sehingga kemudian yang paling penting adalah sampai menemukan indikator masing-masing variabel. Jadi di sini di dalam teori itu kan begini kandungannya. Pertama, harus ada definisi. Harus ada definisi. Setelah ada definisi apa? Pasti ada prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip. Pasti semuanya ada prinsip-prinsip. Prinsip itu sesuatu yang memang jadi patokannya, jadi postulatnya. Kemudian apalagi berikutnya ada indikator. Itu harus pasti itu. Karena ini indikator ini mau yang dijadikan apa? Dijadikan nanti membuat kisi dan instrumen. Wajib ada itu. Baik itu yang tadi yang Y, yang Z, kemudian masuk lagi variabel apa? Variabel yang X. Kalau X-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya juga demikian. Harus sampai menemukan indikator. Nah, oke. Dari masing-masing teori variabel itu yang perlu menjadi catatan adalah satu definisi menjelaskan tentang pengertian gitu umpamanya. Buat tidak hanya satu rujukan, tapi kalau untuk magister adalah 5 rujukan setidaknya. Baru kemudian setelah ada definisi 5 itu kemudian Anda sintesiskan. Sintesis itu apa? Nah, bolehlah mau katakan simpul gitu. Anda sesungguhnya mengintegrasikan 5 pendapat itu. Mengintegrasikan 5 pendapat itu menjadi satu, menjadi sederhana bukan menjadi kompleks, menjadi mudah dipahami, jangan mudah jadi sulit dipahami, bukan begitu. 5 penjelasan menjadi satu, sehingga kemudian jadi jelas. Ya, pasti kan yang namanya orang itu menjelaskan sesuatu kan pasti ya walaupun intinya sama pasti redaksional berbeda. Seterusnya gitu, dari judul per subjudul gitu, itu tidak hanya parkir teori, tapi teori itu betul-betul menjadi ada apa? Sintesis. Ada rangkuman, ada simpul gitu ya. Ada simpul. Selanjutnya lagi, karena ini adalah pembelajarannya bahasa Arab, ya ada teorinya teori yang dari bahasa Arab. Carikan. Terlebih ini adalah dari perguruan tinggi pasca Islam gitu, ya ada ayatnya. Maka saya mengistilahkan begini.
ya, dalam menyusun teori itu ada teoritis dari buku, ya, buku itu yang dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, minimal gitu kan, berapa gitu. Yang penting semuanya itu ada 5 gitu. Kemudian apa? Nah, ada teologisnya, berarti ada ayat, ada hadis. Kalau memang itu perlu ada regulasi, ya silakan ada regulasi gitu. Kalau memang ada regulasi itu aturan seperti apa? Keputusan menteri, peraturan menteri dan seterusnya kalau ada. Itu silakan aja dicantumkan di situ, dimasukkan. Tapi ingat sekali lagi jangan hanya diparkir. Tapi dibuat ulasannya. Dibuat deskripsinya dari teori-teori di atas tadi. Nah, kemudian baru di paling akhir adalah indikatornya, jangan sampai nggak ada. Oke. Baru kemudian apa? Setelah itu, kalau yang kuanti, lihat juga buku pedomannya. Oke, hasil penelitian yang relevan. Semuanya mau penelitian apapun, di situ ada hasil penelitian yang relevan. Karena untuk menguatkan dari paparan atau penjelasan teori-teori yang di atas. Nah, selanjutnya apa lagi yang dikuanti? Kerangka? Nah, kerangka teoritik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga nih kerangka teoritik. Nah, jadi Anda narasikan dari atas, ya, dari atas tentang variabel-variabel itu, sehingga kemudian variabel itu nyambung, mau diapakan oleh kita. Ya, kerangka teoritik. Baru kemudian kita buatkan desain gambarnya. Kemarin sudah saya itu kan ya. Nah, sudah kita ingat kalau kita adalah ini adalah penelitian